Nama saya Ade Wahyuni, usia saya 32 tahun, saya adalah seorang ibu rumah tangga. Beberapa waktu yang lalu saya mengalami kecelakaan lalu lintas. Akhirnya saya dibawa ke IGD Rumah Sakit Primaya, kemudian ditangani oleh dokter jaga, dilakukan CT scan, lalu dirujuk ke Dr. Aulia Rahman. Halo, nama saya Dr. Muhammad Aulia Rahman, spesialis bedah saraf. Saya berpraktek di Primaya Hospital Bekasi Timur. Ibu Ade ini kecelakaan tertimpa muatan truk ya, dan saya dilaporkan oleh dokter jaga bahwa ada pasien perempuan muda usia awal 30 tahun terdapat patah pada sendi leher. Jadi di CT scan itu ada sedikit perdarahan otak ya, tapi sangat minimal. Nah, tapi saat itu saya coba lihat lagi di bagian leher, ternyata di persendian nomor 56-nya itu ada sesuatu yang nggak normal, dan sejalan juga dengan keluhan pasien, yaitu ada keluhan di arah tangan. Saya curiga itu ada HNP atau saraf kejepit akibat proses kecelakaan, maka disarankan untuk dilakukan MRI pada saat itu juga. Dari hasil MRI memang terdapat jepitan pada nomor 5 dan nomor 6 akibat proses trauma atau kecelakaan itu sendiri. Jadi bantalan tulang belakangnya itu rusak dan menekan ke arah saraf, yang mana saraf 5 nomor 6 tuh sangat sering terjadi kerusakan memang di situ. Jadi karena ada penekanan di saraf nomor 5 dan nomor 6 dan penekanannya itu dari arah depan, itu lazimnya adalah dilakukan tindakan ACDF. Jadi kita ganti bantalannya dengan suatu yang rigid sehingga tulangnya menyatu dan jepitannya itu lepas. Tapi pasien ini usianya masih muda, masih 32 tahun. Tindakan tersebut kalau dilakukan itu akan menyebabkan masalah di kemudian hari, di 15 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian itu bisa muncul masalah. Itu level di atas dan di bawahnya bisa terkena penuaan lebih awal karena dia sifatnya rigid. Yang kita tahu leher kan bisa bergerak ke atas bawah itu dengan dinamis. Jadi dengan dia rigid itu bisa membuat penuaan lebih cepat dari segmen di atas dan di bawahnya. Maka kita putuskan dilakukan cervical disc replacement, yaitu bantalannya diganti dengan bantalan yang bisa bergerak, bisa menekuk, bisa membuka, bisa rotasi, bisa kanan, bisa kiri. Tujuannya apa? Supaya penuaan yang lainnya itu bisa direm, syukur-syukur hilang. Walaupun secara literatur tetap bisa terjadi penuaan di atas dan bawahnya, tetapi resikonya lebih kecil dibandingkan dengan tindakan yang saya sebutkan tadi. Hasil dari MRI, Dr. Aulia menjelaskan agar segera dilakukan operasi. Jadi namanya resiko jelas ada terjadi karena posisinya adalah itu tidak stabil ya. Sesuatu yang tidak stabil dan ada jepitan yang kalau dia gerakan leher digerakkan itu jepitannya bisa semakin menjepit. Jadi apabila tidak segera dilakukan, hal itu sangat berbahaya. Alhamdulillah juga atas bantuan Dr. Aulia Rahman, leher saya sudah bisa bergerak kembali. Kondisi pasien setelah dilakukan tindakan operasi hasilnya juga sesuai harapan saya, bagus, keluhan nyeri-nyerinya itu sudah berkurang, dan keunggulan teknik ini adalah gerakan lehernya kita tetap bisa jaga dengan baik.